Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati, yang kita muliakan para habaib zurriyat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita hormati, yang kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, para muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah taufik dan hidayah serta inayahnya sehingga kita pada malam ini dapat berkumpul kembali di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian kelompok yang ketiga dari 72 kelompok yang dikatakan oleh Nabi kita masuk ke dalam neraka adalah kelompok Jabariyah. Jadi kelompok yang ketiga, kelompok Jabariyah. Kelompok Jabariyah ini pertama kali disebarluaskan oleh Jaham bin Safwan. Jadi Jaham bin Safwan orang yang pertama kali menyebarluaskan paham Jabariyah, sehingga paham Jabariyah ini di sebahagian kitab disebut dengan mazhab Jahmiyah karena disebarluaskan oleh Jaham bin Safwan dari Khurasan. Adapun kaum Jabariyah maka yaitu 12 kaum. Di sini Datuk Kalampayan tidak menyebutkan nama yang 12 itu, tetapi di dalam kitab At-Tibyan fi Ma'rifatil Adyan yang dikarang oleh Syekh Ar-Raniri di situ disebutkan. Jadi At-Tibyan itu ambilan daripada kitab Tuhfatur Raghibin. Jadi bila hendak tahu apa yang 12 kelompok itu di kitab At-Tibyan hendaknya. Nah di sini Datuk Kalampayan kadang menyebutkan sidin. Adapun kaum Jabariyah maka yaitu 12 kaum. Setengah daripada mereka itu adalah i'tiqadnya bahwa segala perbuatan hamba dan segala amal kebajikan, contoh amal kebajikan iman dan taat, dan amal kejahatan, contoh amal kejahatan kufur dan maksiat, semata-mata daripada Allah Ta'ala. Sekali-kali tiada pada hamba usaha dan ikhtiar pada segala perbuatan. Jadi semuaan perbuatan hamba itu baik perbuatan taat atau perbuatan maksiat, semuaan itu diciptakan dan dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Hamba sama sekali tidak ada mempunyai usaha dan ikhtiar. Hamba sama sekali tidak berperan dengan terjadinya perbuatan hamba tadi. Hanya adalah hamba itu tergagah, terpaksa pada barang perbuatan
Artinya apapun yang diperbuat hamba, baik itu amal kebaikan atau amal kejahatan, hamba itu terpaksa dengan ketentuan Allah Ta'ala. Seperti benang yang tergantung cenderung ditiup angin ke kanan dan ke kiri. Maka barang yang nyata, maka barang yang nampak pada hamba daripada perbuatan, maka yaitu perbuatan Allah Ta'ala. Maka i'tiqad itu kufur. Jadi orang yang meyakini bahwa hamba sama sekali tidak ada mempunyai usaha dan ikhtiar. Jadi hamba sama sekali tidak ada mempunyai usaha dan ikhtiar, semata-mata perbuatan hamba itu diciptakan oleh Allah Ta'ala, dinafikannya, ditiadakannya usaha dan ikhtiar pada hamba, nah maka i'tiqad yang demikian itu kufur. Nah karena disifatkannya akan Allah Ta'ala dengan berbuat kejahatan. Karena perbuatan hamba tadi semata-mata yang berbuat itu adalah Allah. Nah, maka apabila timbul perbuatan jahat daripada hamba, maka yang melakukan kejahatan itu ujarnya adalah Allah Ta'ala. Nah itu yang maulah kafir. Jadi setelah pengarang Datuk Kalampayan mengatakan, maka i'tiqad itu kufur, ujar Sidin. Lalu Sidin menjelaskan kenapa keyakinan seperti itu kafir. Nah karena ujar Sidin disifatkannya akan Allah Ta'ala dengan berbuat kejahatan seperti zina dan barang sebagainya. Jadi apabila ada hamba yang melakukan maksiat seperti berzina, mencuri, maka ujarnya yang berzina itu adalah Allah Ta'ala. Jadi yang berzina Allah, yang mencuri Allah Ta'ala, yang sembahyang Allah Ta'ala, yang membaca Al-Quran Allah Ta'ala. Hamba sama sekali tidak ada mempunyai usaha dan ikhtiar. Nah maka i'tiqad yang demikian itu kafir. Nah sedangkan kita ahlus sunnah wal jamaah, nah, jadi dikit tipis perbedaannya Jabariyah dengan ahlus sunnah wal jamaah. Nah pada dasarnya sama i'tiqad ahlus sunnah dengan Jabariyah. Pada dasarnya bahwa semua perbuatan hamba itu diciptakan oleh Allah Ta'ala, baik itu perbuatan taat atau perbuatan maksiat, semuaan perbuatan hamba diciptakan oleh Allah Ta'ala. Nah tetapi ahlus sunnah wal jamaah ada menetapkan usaha dan ikhtiar bagi hamba. Nah jadi Allah Ta'ala ada menjadikan usaha dan ikhtiar pada diri hamba. Nah sehingga dengan adanya usaha dan ikhtiar yang Allah ciptakan pada hamba tadi, lalu perbuatan itu dinisbahkan kepada hamba, sekalipun pada hakikatnya yang berbuat itu hak tunggal Allah Ta'ala. Nah kalau Jabariyah tadi sambatannya aja kadada, sambatannya aja kadada. Nah kita ahlu sunnah wal jamaah sambatannya masih ada. Siapa yang sembahyang hamba, siapa yang membaca Al-Quran hamba, siapa yang mencuri hamba. Nah sedangkan Jabariyah sambatannya aja kadada. Jadi hamba ini sama sekali tidak ada mempunyai usaha dan ikhtiar. Nah jadi keyakinan kita ahlus sunnah wal jamaah, Allah Ta'ala ada menjadikan pada diri kita itu usaha dan ikhtiar. Nah hamba akan dapat hukuman dengan keadilan Allah karena usaha dan ikhtiar yang tidak baik tadi.
dan hamba akan diberi pahala dengan karunia Allah karena usaha dan ikhtiarnya yang baik tadi. Nah, karena memandang usaha dan ikhtiar tadi, maka perbuatan itu dinisbahkan kepada hamba, sekalipun pada hakikatnya yang berbuat itu Allah Ta'ala. Sedikit pun usaha dan ikhtiar kita tidak memberi bekas dengan terjadinya suatu perbuatan. Nah, jadi hamba itu ada diberikan Allah usaha dan ikhtiar. Nah, sehingga dengan usaha dan ikhtiar tadi, perbuatan baik, perbuatan yang kada baik dinisbahkan kepada hamba. Nah, ketika seorang hamba dihadapkan dengan maksiat, nah, ketika seorang hamba dihadapkan dengan perbuatan maksiat, nah, ketika itu hamba ini ada ikhtiar. Nah, ada ikhtiar, ada usaha untuk melakukan maksiat dan kada melakukan maksiat. Di situ ada ikhtiar, kita bisa memilih. Nah, sekalipun pada hakikatnya ikhtiar kita kada memberi bekas. Nah, tetapi karena di situ ada usaha kita untuk meninggalkan maksiat tadi, lalu kita bisa meninggalkan maksiat, maka hamba ini diberikan pahala oleh Allah karena niatnya baik meninggalkan maksiat yang dilarang oleh Allah tadi. Walaupun pada hakikatnya usaha dan ikhtiar itu kadang memberi bekas juga. Nah, itu kita ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kita ahlus sunnah wal jamaah kadang menafikan, kadang meniadakan usaha dan ikhtiar hamba. Sebagaimana usaha dan ikhtiar hamba itu ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Yang menetapkan itu Allah juga. Contoh yang mudah, kalau Jabariyah tadi, karena semua perbuatan hamba itu diciptakan oleh Allah Ta'ala, jadi bila hamba melakukan maksiat, maka yang bermaksiat itu Allah, yang berzina Allah Ta'ala, yang mencuri Allah Ta'ala, yang berdusta Allah Ta'ala. Nah, sedangkan kita ahlu sunnah wal jamaah kada macam itu. Contoh tukang. Nah, tukang maulah rumah. Tukang maulah rumah. Yang maulah rumah tadi tukang. Apakah tukang ini menjadi rumah atau menyatu dengan rumah? Kada. Tukang ia tukang, rumah ia rumah. Setelah terjadinya rumah, tukang kada menyatu dengan rumah. Nah, sama Allah Ta'ala memberikan kepada hamba usaha dan ikhtiar. Allah Ta'ala memberikan kepada hamba kemampuan untuk berbuat maksiat. Apakah yang bermaksiat tadi Allah Ta'ala? Kada. Apakah Allah Ta'ala menjadi manusia, menyatu dengan manusia tadi, kemudian Allah yang bermaksiat? Kada. Nah, jadi itu hakikat. Jadi hakikatnya bujur. Cuman yang hakikat jangan ditarik keluar sampai keluar dari batas hakikat. Jadi hakikat pada batasnya, syariat ada batasnya juga. Jadi itu hakikat kita. Kita meyakini bahwa semua perbuatan hamba itu diciptakan oleh Allah Ta'ala. Itu hakikat kita, keyakinan kita. Semuaan perbuatan hamba itu diciptakan oleh Allah Ta'ala. Nah, tetapi kita ahlus sunnah wal jamaah beradab. Jadi yang baik dinisbahkan kepada Allah Ta'ala. Apabila perbuatan jahat, maka dinisbahkan kepada hamba. Itu adab. Yang melajari adab tadi Allah Ta'ala juga. Allah Ta'ala juga. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut bima kasabat aydin nas, dengan sebab usaha tangan manusia.
Jadi apabila sesuatu itu yang kada baik maka dinisbahkan kepada manusia, itu adab kita. Sekalipun hakikatnya yang berbuat itu samuaan Allah Ta'ala. Jadi kesimpulannya apa? Perbedaan Jabariyah dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jabariyah tadi meniadakan usaha dan ikhtiar pada diri hamba, itu aja. Hamba ini sama sekali kadada mempunyai usaha untuk memilih. Jadi manusia ini ujarnya seperti kapas yang ditiup angin. Nah, seperti kapas yang ditiup angin, kamana angin membawa, kasitu inya tarabang. Sama sekali kadada usaha. Makanya disebut dengan Jabariyah, artinya dipaksa oleh ketentuan Allah Ta'ala. Nah, sedangkan Ahlu Sunnah wal Jamaah memang yang berbuat itu hakikatnya Allah Ta'ala. Semua perbuatan hamba itu diciptakan oleh Allah Ta'ala, tetapi hamba itu diberikan oleh Allah Ta'ala usaha dan ikhtiar. Hamba ini diberikan Allah usaha dan ikhtiar, walaupun usaha dan ikhtiar hamba tadi tidak memberi bekas. Walaupun kali memberi bekas. Nah, karena ada usaha dan ikhtiar yang diberikan Allah kepada hamba tadi, maka itulah yang dibalas oleh Allah. Allah dengan keadilannya menyiksa hambanya yang melakukan dosa. Kenapa? Karena Allah memandang usahanya untuk melakukan dosa tadi. Nah, Allah dengan anugerahnya memberikan hamba pahala yang melakukan ketaatan. Kenapa? Karena memandang usaha ikhtiarnya untuk melakukan kebaikan tadi. Nah, itu. Jadi sedikit saja bidahnya. Jadi kita ulang, jadi setengah daripada mereka itu adalah i'tiqadnya bahwa segala perbuatan hamba dan segala amal kebajikan, iman dan taat, dan amal kejahatan, kufur dan maksiat semata-mata daripada Allah Ta'ala. Maksudnya sekali-kali tiada pada hamba usaha dan ikhtiar pada segala perbuatan. Hamba ini kadang mempunyai usaha dan ikhtiar. Hanya adalah hamba itu tergagah atau terpaksa pada barang perbuatan. Kadang mempunyai pilihan. Seperti benang yang tergantung cenderung ditiup angin ke kanan dan ke kiri. Maka barang yang nyata, barang yang nampak pada hamba daripada perbuatan, baik itu perbuatan baik atau perbuatan jahat, maka yaitu perbuatan Allah Ta'ala. Maka i'tikad itu kufur, karena disifatkannya akan Allah Ta'ala dengan berbuat kejahatan seperti zina dan barang sebagainya. Nah, ini tadi hakikat itu ditariknya sampai keluar daripada batas. Padahal itu hakikat saja. Kita meyakini bahwa semua perbuatan kita itu diciptakan oleh Allah Ta'ala. Adapun syariat tetap yang beribadah hamba, yang melakukan maksiat hamba. Tapi hakikat kita tetap bahwa semua perbuatan hamba diciptakan oleh Allah Ta'ala. Ada Jabariyah tadi ada. Nah, syariat hakikat ditariknya sampai keluar batas. Sampai keluar batas. Dan lagi i'tikadnya itu melazimkan gugur taklif syara' daripada hamba. Nah, kalau perbuatan hamba tadi diciptakan oleh Allah Ta'ala, maka gugur taklif syara'. Siapa lagi yang ditaklifi? Siapa lagi yang dibebani dengan hukum syara'? Masa Allah membebani dirinya seorang? Kan yang sembahyang Allah, yang kada sembahyang Allah Ta'ala juga, yang berzina Allah, yang berdusta Allah, yang membaca Al-Quran Allah, gugur jadinya hukum taklif syara'.
kada berguna lagi hukum-hukum fikih, dan ingkar akan beberapa ayat Quran dan ijma sekalian ulama. Kemudian juga kenapa i'tikad itu kafir? Karena mengingkari beberapa ayat Quran dan ijma sekalian ulama. Betapa kiranya sah menafikan amal dan usaha daripada hamba, padahal Allah Ta'ala mengisbatkan, Allah Ta'ala menetapkan dia amal dan usaha pada hamba. Nah, Jabariyah tadi sama sekali hamba itu kada mempunyai amal dan usaha. Padahal dalam Al-Quran Allah ada menetapkan, menisbahkan amal dan usaha lawan hamba. Nah, firman Allah Ta'ala, jazaa'an bima kanu ya'malun, yakni adalah balasan segala isi surga dengan sebab barang perbuatan dan amal mereka itu. Jadi jazaa'an bima kanu ya'malun sebagai balasan dengan sebab amal perbuatan mereka. Nah, jadi di dalam Al-Quran Allah ada menisbahkan amal perbuatan itu kepada hamba. Nah, sedangkan Jabariyah kadanya hamba sama sekali kadada mempunyai usaha ikhtiar kadada. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wa ya'lamu ma taksibun, yakni dan mengetahui Allah Ta'ala akan barang yang kamu usahai akan dia. Di dalam ayat yang lain dalam surah Al-Mu'min Allah berfirman, al-yawma tujza kullu nafsim bima kasabat. Pada hari itu, yakni hari kiamat, akan dibalas tiap-tiap diri dengan sebab apa yang telah diusahakannya. Nah, jadi karena memandang usaha dan ikhtiar pada hamba tadi, lalu hamba tadi dibalas. Nah, sedangkan kaina Jabariyah, karena hamba ini kadada mempunyai usaha dan ikhtiar, yang berbuat itu semata-mata Allah Ta'ala. Bila hamba melakukan taat kada berpahala, dan bila hamba melakukan maksiat kada berdosa. Itu i'tikad Jabariyah. Kenapa timbul paham macam tadi? Karena dasarnya luput sudah. Nah, kita Ahlussunnah kada macam itu. Bila hamba melakukan kebaikan akan diberi pahala, dan bila hamba melakukan dosa, melakukan maksiat akan berdosa, disiksa. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Dan lagi setengah mereka itu adalah i'tikadnya bahwa sekali-kali hamba tiada berulih kebajikan daripada berbuat taat. Hamba melakukan taat kadang mendapatkan pahala, dan tiada berulih kejahatan daripada maksiat. Tetapi khair dan syarr, tetapi kebaikan dan kejahatan dan taat dan maksiat bagi Allah Ta'ala juga. Nah, karena kebaikan, kejahatan, taat dan maksiat ampun Allah bertahan. Yang sembahyang Allah, yang membaca Al-Quran Allah, yang berzikir Allah, yang melakukan maksiat Allah. Lalu hamba ini kada ada apa-apa lagi. Dan adalah ia hamba putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Lalu kaina hujung-hujungnya hamba tadi putus asa. Kenapa? Ujarnya, aku melakukan maksiat kada berdosa juga, aku melakukan kebaikan kada berpahala juga. Nah, maka i'tikad yang demikian itu kufur, karena menyalahi beberapa nas Quran dan hadis dan ijma. Firman Allah Ta'ala, la taqnatu mir rahmatillah, yakni janganlah kamu putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Dan setengah mereka itu adalah i'tikadnya, keyakinannya bahwa tiada beroleh pahala dan siksa daripada berbuat kebajikan dan kejahatan. Hamba yang melakukan kebaikan kada berpahala, hamba yang melakukan kejahatan kada mendapatkan siksa, karena semuaan perbuatan Tuhan, Bang.
Nah, maka i'tiqad yang demikian itu kufur karena menyalahi dengan nas Al-Qur'an. Karena firman Allah Ta'ala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Yakni barang siapa berbuat kebajikan kadar sezarah, niscaya dilihatnya akan dia balasan kebaikan tadi. Dan barang siapa berbuat kejahatan sekedar sezarah juga, niscaya dilihatnya akan dia balasan kejahatan tadi. Jadi apa yang diyakini oleh Jabariyah ini bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran jelas mengatakan bahwa siapa yang melakukan amal kebaikan walaupun sekedar zarrah, dia nanti akan melihat balasan amal kebaikannya tadi. Nah, sebaliknya juga orang yang melakukan kejahatan sekedar zarrah, maka dia pun juga akan melihat balasan kejahatan tadi. Dan setengah mereka itu adalah i'tiqadnya bahwa tafakkur itu terutama daripada berbuat ibadat. Artinya tafakkur itu lebih utama daripada menunaikan keparduan, ujarnya. Padahal mengambil dalil mereka itu, artinya hal keadaan mengambil dalil mereka itu dengan hadis ini, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanah. Yakni tafakkur seketika itu terlebih baik daripada berbuat ibadat 70 tahun. Disangkanya bahwa yang dimaksud daripada ibadah itu ibadah fardu jua. Disangkanya nang khairun min ibadati sab'ina sanah, disangkanya itu ibadah fardu, padahal kada. Maka i'tiqad yang demikian itu kufur, sebab dilebihkannya sunnat daripada fardu. Nah, itu nang maulah kafir tadi, karena mereka melebihkan yang sunnat daripada ibadah fardu. Adapun yang dimaksud daripada ibadah yang pada hadis itu yaitu ibadah sunnat jua, yakni tafakkur sesaat yang hasil di dalamnya ma'rifat dan taubat dan ibrah, artinya pelajaran, terlebih baik daripada berbuat ibadat sunat 70 tahun yang tiada di dalamnya demikian itu ma'rifat dan tobat tadi. Itu maksudnya. Jadi yang dimaksud di hadis tafakkur sesaat lebih baik daripada ibadah 70 tahun, maksudnya ibadah sunat. Nah, Jabariyah kada, nah mereka memahami bahwa yang dimaksud dengan ibadah di sini ujarnya ibadah fardu jua. Jadi ujarnya tafakkur itu lebih afdal daripada sembahyang 5 waktu. Nah, itu keyakinan yang salah. Nah, kemudian selanjutnya dan setengah mereka itu adalah i'tiqadnya kaina. Ila hadratin Nabiul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu kayfa majzidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bin nabiyyin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil mursalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka
اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا في كنفك وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مارد وجبار عنيد وزعيد وجبغي ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجيبة الندامة إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.